Hello my beloved students, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, di video yang akan membahas tentang budget biaya administrasi. Jadi kalau teman-teman sendiri sudah membahas tentang, selama ini kita sudah bahas tentang departemen yang berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan produk-produk yang kita buat tadi, yang secara dekat berkaitan gitu ya, kayak kalau produksi barang butuh bahan baku, kemudian Anda juga membutuhkan tenaga kerja, kemudian ada bahan-bahan pelengkap dan seterusnya. Nah, saat ini kita juga masih membahas budget yang sama. Tampilannya kurang lebih akan sama seperti di budget biaya pabrik tidak langsung ya. Namun, ada beberapa hal yang lebih simple, lebih sederhana karena ini tidak berkaitan secara langsung dengan produksi itu. Well, yes, sekarang kita sudah masuk ke bagian ini ya teman-teman ya, di bagian administrasi. Dan nanti jangan ketinggalan buat mengerjakan latihan soalnya yang akan lebih mudah. Kalau Anda kemarin sudah mengerjakan biaya pabrik tidak langsung, Anda akan menyadari bahwa yang ini lebih mudah karena banyak data yang sudah given information yang nggak pakai rate lagi, nggak pakai tarif, dan sedikit yang menggunakan jam tenaga kerja langsung gitu. Yes, kita ke pengantar dulu bahwa budget biaya administrasi ini adalah anggaran yang juga diberikan secara rinci dan sistematis tentang biaya administrasi yang akan ditanggung oleh perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang sudah ditentukan. Tentu saja ini karena merupakan perencanaan, tentu kita menyusun budget untuk yang di masa mendatang, untuk waktu yang akan datang gitu. Nah, isinya adalah perencanaan biaya apa saja, kemudian jumlahnya dan kapan waktu kapan biaya-biaya tersebut terjadi. Nah, biasanya kalau perusahaan yang besar itu tentu punya bagian administrasi yang sangat kompleks. Seperti di kantor saya, bagian administrasi ini banyak sekali, mulai dari yang berhubungan dengan kesekretariatan, dengan surat menyurat itu sendiri. Kemudian ada di bagian yang berhubungan dengan keuangan sendiri. Yuk kita lihat di sini. Kurang lebih kayak gini nih. Yang berhubungan dengan tata usaha seperti surat menyurat, dokumentasi, membuat arsip, itu ada petugasnya masing-masing. Bagian accounting itu juga memiliki peran dan fungsinya sendiri. Teman-teman jangan heran ya, karena kita anak akuntansi, anak keuangan, Anda pikir, kenapa kok masuk ke bagian administrasi? Kenapa tidak membuat departemen sendiri? Yes, teman-teman, itu mungkin juga bisa terjadi ya, ada departemen sendiri gitu. Tetapi umumnya kalau kita bekerja pada perusahaan manufaktur, penggolongannya mungkin akan banyak yang menggunakan cara seperti ini. Administrasi itu adalah the whole bagian yang utuh gitu tentang berkaitan dengan hal lain gitu. Nah, ini terdiri dari apa aja administrasinya. Nah, itu dibagi-bagi lagi seperti sub-bagian ini tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan manufaktur pun juga memiliki otomatis ya langsung gitu ya departemen sendiri. Selain administrasi, mungkin administrasi hanya mengurusi yang tata usaha aja, kesekretariatan. Dia juga akan punya lagi departemen lain, yaitu departemen accounting, kemudian departemen rumah tangga, departemen seterusnya gitu. Nah, ini jadi kalau saya mau simpulkan ya, kalau administrasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini tadi, 5 hal ini, tentang surat menyurat, pencatatan keuangan, berkaitan dengan rumah tangga, perlengkapan, dan juga humas. Kalau Anda mungkin berpikir, bagaimana dengan penelitian dan pengembangan? Ya, bisa jadi, itu pun juga bisa masuk ke bagian sini. Atau bisa juga ada departemen khusus gitu.
Well, kegunaannya kalau kita ngomongin budget lagi tetap pada kegunaan pokok. Budget itu sebagai pedoman, alat koordinasi kerja antar bagian, dan juga alat evaluasi. Namun secara khusus untuk budget biaya administrasi ini akan membantu kita dalam penyusunan budget kas dan juga hal yang berkaitan dengan penyusutan juga ya, berkaitan dengan penyusutan yang nggak masuk kas tadi. Well, data yang dibutuhkan tentu saja beragam ya, beragam. Kurang lebih akan seperti berikut, seperti rencana penjualan, mau menjual berapa barang, rencana produksi, kemudian standar biaya nih yang penting nih. Ada kebijakan dari perusahaan bahwa kalau untuk biaya tertentu ada tarifnya yang dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung atau seterusnya. Sistem bayaran upah, kemudian jumlah gaji karyawan, metode depresiasi aktiva, metode alokasi untuk biaya administrasi dialokasikan ke apa, itu juga perlu kita persiapkan. Well, kita akan belajar lagi lebih fokus dengan contoh. Jadi bentuk biaya administrasi itu terdiri dari satu adalah gaji karyawan. That's why saya bilang sama seperti biaya pabrik tidak langsung ya. Muncul lagi gaji karyawan di sini. Gaji itu telah ditetapkan jumlahnya, nggak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi. Mau produksinya banyak atau sedikit, karyawannya kan tetap gaji bagian administrasi kan tetap berapa orang dan sudah ada kontrak gaji berapa gitu ya. Kemudian ada informasi tambahan untuk case kita nanti bahwa ada kenaikan pada bulan Juni. Masih sama ya sama sebelumnya ya. Dan untuk administrasi ini karena perusahaan kita bukan perusahaan yang besar ya, tidak ada subbagian. Jadi kalau dicontoh ada bagian tata usaha dan seterusnya, kalau kita nggak pakai subbagian apapun. Dan untuk kasus CV kita disajikan bahwa administrasi punya 2 karyawan, kemudian untuk Januari sampai Mei gajinya 1.500.000 dan Juni sampai Desember 1.800.000. Nanti tinggal mudah ya. Berarti kalau di tabel anggaran tinggal mengalihkan aja, oke. Kemudian berikutnya, nah ini yang di pertemuan lalu untuk biaya pabrik tidak langsung sangat sulit, cukup sulit, tidak. Tapi di sini sangat mudah. Pada contoh disebutkan bahwa biaya bahan pembantu berasal dari tarif yang sudah terstandar atau sudah ditentukan oleh manajemen dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Untuk kasus kita, biaya bahan pembantu dianggarkan sebesar 150 setiap bulannya. Nah, karena kita ini tadi pun tidak memiliki subbagian lagi dalam biaya departemen atau sebagian administrasi ini ya. Nah, makanya kita udah nggak pakai adanya proporsi lagi. Langsung diberikan bahwa 150.000 setiap bulannya. Kemudian untuk 3, biaya peliharaan gedung. Nah, ini informasi sama seperti yang lalu di biaya pabrik tidak langsung. Kalau dulu 300.000 di setiap bulan adalah biaya yang terjadi, tapi ada tambahan dengan tarifnya. Jadi Rp5 per jam tenaga kerja tidak langsung. Kalau bulan Januari kan 10.015 kan waktu itu ya. Berarti 5, nah angka 5 ini dikalikan dengan 10.015 sama dengan hasilnya X, kemudian ditambah dengan biaya ini. Nah, angka tersebut adalah biaya yang terjadi untuk bulan Januari, ya, untuk semuanya, untuk satu pabrik, untuk pabrik kita yang besar. Terus dialokasikan kayak yang lalu, biaya pabrik dapat 70%. Nah, right now kita akan ngambil 10% dari jumlah itu tadi, dan langsung kita masukkan pada perhitungan kita. Jadi kalau yang di hitungan lalu sudah bikin, tentu udah nggak hitung lagi ya, tinggal copy aja tuh. Kemudian untuk pemeliharaan alat itu pun juga sudah ada standarnya dan sudah given information 50.000 setiap bulan.
Biaya listrik, nah ini juga sama seperti yang tadi ya, bahwa rata-rata biaya listriknya 500.000. Sudah dialokasikan ke pabrik sekian, administrasi sekian, pemasaran sekian. Well, kita ikuti, berarti kalau kemarin udah hitung juga sudah mudah ya. Penyusutan juga sudah given, penyusutan alat pun juga. Kemudian, nah kalau sudah membuat budget biaya administrasinya tentu akan kita bebankan. Jadi kenapa perlu dibebankan? Biaya administrasi sendiri bukan biaya yang akan masuk untuk harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Tapi biasanya perusahaan akan membebankan pada produk ya, supaya dapat mengetahui berapa sih kira-kira jumlah laba bersihnya. Hanya untuk kebutuhan internal saja, makanya kita akan hitung kayak gitu. Nah, untuk kasus kita, CV kita memiliki produk dengan data sebagai berikut ya. Kalau si produk Arizona itu untuk catur bulan pertama akan memproduksi Arizona akan diproduksi sebanyak 126.000 sekian dan Illinois sekian. Begitu pula dengan catur bulan 2 dan 3, sehingga kita bisa melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan ya budget kita dan schedule pembenahan kita gitu. Oke, sampai sini informasi tentang biaya administrasi ya. Nggak ada yang baru, so teman-teman bisa langsung kerjakan saja di buku masing-masing. Good luck! Oke, jadi saya mau tunjukkan contohnya bagaimana mengerjakan budget biaya administrasi tersebut ya. Pertama saya mau buka dulu soalnya untuk biaya gaji karyawan. Yes, jadi teman-teman punya data sebagai berikut ya. Bahwa gaji sudah ditetapkan dan diketahui bahwa ada 2 karyawan bulan Januari sebesar 1.500.000, Juni Desember 1.800.000. Berarti 2 dikalikan dengan 1.500.000. Selesai. Kemudian biaya bahan pembantu. Pada contoh disebutkan bahwa sudah terstandar ada yang dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Untuk CV kita langsung ya, udah given information 150.000. Biaya pemeliharaan gedung. Nah, ini di hitungan yang sebelumnya nih ya. Saya mau coba buka dulu hitungan saya yang dulu. Untuk biaya pemeliharaan sendiri untuk gedung sekian, administrasi sekian. Yes, saya sudah dapatkan angkanya. Ya, jadi kan dulu gini. Oke. Saya mau pindahkan dulu ke samping. Ops. Ya, kayak gini. Jadi, untuk pemeliharaan gedung sendiri, biayanya 300.000 setiap bulan. Ditambah dengan tarif 5 per jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsungnya sendiri adalah di sini. Ini untuk semua ya, untuk semua departemen. Jadi untuk yang total gitu ya, yang total penjumlahan antara departemen A, B, dan C, totalnya sekian. Sehingga untuk biaya pemeliharaan gedung untuk untuk semua, satu pabrik itu adalah 300.000. Yang tarifnya, biayanya yang awal sudah diketahui, ditambah dengan tarif dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Kita dapatkan angka sekian. Kemudian perlu dialokasikan ke pabrik. Nah, ini ke pabrik 70%, administrasi 10, dan pemasaran 20. Berarti kan kalau administrasi ini tinggal 10% dikalikan dengan pemeliharaan gedung yang all tadi, kayak gitu. Jadi sudah kita dapatkan ya angkanya. Untuk nomor 8 ini saya mau
yang 7 tadi di geser. Jadi 7 di sini, 8 di sini. Berarti untuk pemeliharaan gedung untuk Januari untuk administrasi sekian. Yes. Kemudian pemeliharaan alat. Sudah terstandar, sudah dianggarkan sekian setiap bulannya. Berarti kita langsung masukkan. Kemudian bagaimana dengan listrik? Rata-rata listrik per bulan 500.000. Ini sudah biaya rata-rata ya. Dialokasikan 70%, pabrik, administrasi 15, pemasaran 15. Berarti juga mudah sih. Kalau nomor 5, oh ini sih di atasnya. Nah ini rata-rata 500.000. Kemudian pabrik 70, administrasi 15, 15. Berarti 15% kali 500.000. Angkanya adalah 75.000. Kemudian informasi selanjutnya, nomor 6, penyusutan. Nah, kalau gedung ini juga sudah disebutkan ya, bahwa penyusutan sendiri sudah 500.000 per bulan. Tapi dialokasikan ke mana-mana. Sekarang nomor 6, 500.000 sudah dialokasikan ke sini. Kemudian berarti berapa nih kalau buat si administrasi? 75.000 juga ya. Kalau sekalian saya hitung buat si pemasaran. Berarti si depresiasi gedung juga 75.000. Beres. 7. Biaya penyusutan alat. Alat-alat ini tiap departemen tentu berbeda-beda ya, sehingga nggak ada alat yang akan dipakai oleh semuanya. Administrasi pakai, pabrik pakai, kan aneh gitu. Biasanya kalau peralatan akan tetap di suatu tempat tertentu dan bisa langsung dihitung. Jadi alat apa sih yang ada di kantor administrasi? Misalnya mesin fotokopi, mesin penghancur kertas, dan seterusnya. Dan tinggal menghitung aja berapa penyusutannya. 50.000, yes, kita dapatkan angka sekian untuk bulan Januari. Silakan dilanjutkan untuk periode bulan Februari dan seterusnya, setahun. Kemudian kita bisa lakukan pembebanan. Well, untuk pembebanan sendiri, ada informasi sebagai berikut ya, bahwa ada periode, saya mau pindahkan datanya ke kita sini. Yes. Nah, untuk pembebanan ini berdasarkan kalau informasi yang kita punya berdasarkan jumlah produksi ya, jumlah produksi. Berarti saya mau coba letakkan di sini. Ada pembebanan kita. Pembebanan biaya administrasi. Kemudian tahun 2021. Yes, sebagai berikut. Kemudian keterangan yaitu terdiri dari nanti ya caturwulan dan ini teman-teman. Kalau di buku kan ada subbagiannya. Kalau kita kan nggak ada subbagian, berarti langsung aja per periodenya gitu. Tinggal bisa per bulan juga sih, bisa per bulan. Mau dibuat per bulan ya. Kita buat bulan coba. Kita buat bulan aja ya guys ya, kalau buat si pembebanan sama
bikin biar sama seperti yang sebelumnya, bikin percatur bulan juga. Jadi yang ada catur bulan sama ada bulannya gitu loh. Nah, kombinasi antara catur bulan dan bulan. Well, di sini kita punya jumlah dalam rupiah serta produk kita ya, Arizona dan juga Illinois. Untuk bulan Januari, biaya kita adalah sebesar 3 juta sekian. Kemudian bagaimana caranya? Oke, karena ini informasinya, karena kita mau bikin bulanan, tentu Anda nanti juga pakai angka yang bulanan ya. Saya mau cari tahu dulu kalau produk Arizona kita bulan Januari. Yang kita produksi Oke, untuk Arizona di sini Januari untuk Arizona kita sebanyak 17.950 ya. Kemudian untuk Illinois sebesar 9.450. Betul? Oke. Yes, berarti kalau kita mau membebankan berdasarkan proporsi lagi. Ini kemudian ya dibagi dengan penjumlahan dari keduanya. Baru dikalikan dengan jumlah biaya yang terjadi. Hal yang sama untuk Illinois ya, untuk Illinois. Jadi angkanya adalah Illinois dibagi dengan Arizona plus Illinois kalikan dengan biaya sehingga jumlahnya 3.435.08. Yes, betul. Kayak gini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk periode-periode selanjutnya yang dalam kategori bulanan dan juga catur bulan. Well, kayak gitu contoh dari saya. Selamat belajar teman-teman. Jika ada pertanyaan tetap Anda bisa tuliskan di kolom komentar, bisa masukkan dalam Edmodo kita, atau juga bisa langsung WA saya gitu ya. Alright, sampai di sini. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan ya, tetap terapkan pola hidup sehat. Dan jangan lupa bahagia ketika Anda bekerja kayak gini, ya setel sama setel lah lagu-lagu kesukaan Anda gitu, biar nggak bosen dan juga jenuh gitu ya. Well, selamat belajar. Kita akan ketemu lagi next meeting. See you later.